Amin. Amin. Semangat saudara ya. Haleluya. Puji Tuhan. Bisa. Kita baca langsung firman Tuhan saudara. Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Satu ayat mengenai berseru dalam kesetiaan. Ya, berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat 18. Silakan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, sekali lagi sama-sama. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara, berseru saja kepada Tuhan pun, saudaraku, itu sudah luar biasa. Tapi Tuhan mau kita berseru kepadanya dalam kesetiaan. Artinya apa, saudara? Kita akan lihat firman Tuhan. Bagaimana Bartimeus, saudaraku, waktu pertama kali dia berseru kepada Tuhan, saudara, itu bagus. Ya, pertama berseru pada Tuhan itu bagus. Tapi kemudian, saudaraku, untuk seruan yang kedua, maka ada perkataan, saudaraku, makin keraslah ia berseru. Kenapa? Karena pada waktu itu, saudaraku, ada tantangan, ada aniaya yang menutup kemungkinan ya dia akan dijawab oleh Tuhan, dia akan disembuhkan Tuhan. Tapi yang seruan kedua inilah, saudaraku, yang bisa kita katakan seruan atau berseru dalam kesetiaan. Coba kita baca, saudara, Markus ya. Nah, atau sebelumnya Yeremia 33:3. Berseru itu adalah perintah Tuhan. Tuhan menghimbau kita dalam doa kita juga, kita perlu berseru. Apalagi kita dalam kesesakan, ya. Yeremia 33:3. Dalam satu masalah kesesakan, kemarin saya hari Kamis, ya, yang kemarin saudaraku baru ini saya main di Brimob, saudaraku. Ya, Brimobnya dipindah dari Sepadang ke Bayangkara, jalan Bayangkara arah Pancing sana, saudara. Nah, saya sampaikan firman Tuhan tentang Bartimeus. Bagaimana Bartimeus, saudaraku, dalam masalahnya dia berseru kepada Tuhan. Apapun masalah kita, berseru kepada Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Nah, saudara, mereka diberkati Tuhan, saudara. Sampai ada mereka minta, saudaraku, nomor saya, saudaraku, dan sebagainya. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Coba baca. Berserulah kepadaku, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Iya, terus, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. ini langsung perintah Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Amin, saudara. Tuhan tidak hanya suka mendengar seruan kita, tapi Tuhan suka, saudaraku, menjawab seruan kita. Kalau hanya mendengar, saudaraku, kita juga sering mendengar keluhan orang. Kita sering mendengar, saudaraku, keluh kesah manusia, tapi belum tentu kita bisa menanganinya, menjawabnya. Tapi kalau Tuhan, apapun keluh kesah kita, apapun masalah kita, saudaraku, saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata, I will answer you. Aku akan menjawab engkau. Amin. Bahkan Tuhan berkata lagi, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang kita nggak mengerti. Bahkan Tuhan mau berikan pada kita, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan suka. Ingat firman Tuhan, saudaraku, berapa waktu yang lalu dikatakan, kepada siapakah tangan kuasa Tuhan akan dilimpahkan, akan dicurahkan. Kita baca setelah Yesaya 3. Ya, kembali kita ulang ini, saudara. Tuhan suka ya kuasanya, kekuatannya dicurahkan pada kita. Katakan amin, saudara. Tapi ada bagian kita, saudara. Salah satu di sini katakan kita berseru. Coba, ya. Siapakah? 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami? Nah, pertama, saudaraku, harus ada berita, harus dengar firman. Terus, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? enggak langsung Tuhan berkata kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan nyatakan, tapi saudaraku, yang pertama kali dengar berita. Kenapa, saudara? Karena kita hanya bisa mengalami kuasa Tuhan lewat apa? Pemberitaan firman. Maka saya percaya kalau firman berkata, saudaraku, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Amin. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka.
Saya banyak tonton saudaraku kesaksian saudaraku dari mereka yang sangat dulu fanatik saudara, ya, yang benci kepada Kristen dan Yesus saudara. Alkitab juga mereka benci saudaraku. Lalu mereka ada banyak bersaksi. Satu ayat saja saya baca, akhirnya saya bertobat, saya terima Yesus. Satu ayat. Bapak gereja saudaraku hanya baca, kalau nggak salah, kitab Roma 1 ayat 16. Kita baca saudara. Ya, ini ayat dibaca, satu ayat, akhirnya dia bertobat saudaraku menjadi bapak gereja. Roma 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan. Katakan, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Amin saudara. Jadi kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa dipisahkan dari pemberitaan Injil. Amin. Kita dengar dulu firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Ketika iman kita timbul saudaraku, kita beriman lalu kita berseru, kita percaya, kuasa Tuhan akan turun atas kita. Bartimeus mengalami itu. Berseru saja pun Tuhan sudah suka. Ditambah lagi saudaraku, berseru dalam kesetiaan. Amin saudara. Jadi berseru, jangan malu berseru. Saya katakan pada Koprimob ya kemarin saudaraku, itu berseru bukan hanya milik aliran Pentakosta karismatik. Semua ya gereja, aliran gereja yang namanya Kristen nggak salah berseru. Itu tandanya kita sungguh-sungguh, bukan soal suaranya terlalu kencang, suara kuat, bukan. Berseru ini bukan soal suara kuat, ini pertanda kita serius, kita sungguh-sungguh. Katakan amin saudara. Saya contohkan saudaraku ya, ketika kita tenggelam, mau tenggelam di air di sungai, kita nggak bisa berenang. Saya katakan saudara, lalu kita berteriak tolong, maka orang-orang pun saudaraku ya, yang ada di sekitar saudaraku akan dengan sigap mereka, dengan cekatan mereka, lompat ke air saudaraku untuk menolong kita. Tapi kalau kita berkata tolong, nggak percaya orang saudara. Begitu juga kalau kita mau digigit anjing saudaraku, ya kita berteriak, lari kita berteriak tolong, orang pun langsung sigap saudaraku untuk menolong kita. Ketimbang kita berkata tolong, nggak salah kita berdoa pelan, suara kita pelan, tapi ada kalanya kalau udah sangat sesak kita saudaraku, terdesak kali kita saudaraku, kita harus berseru. Amin. Seorang dulu hamba Tuhan Marga Naibau, Cecep Naibau namanya. Saya nggak tahu ada meninggal dia atau belum saudaraku. Saudara, dia dulu preman sambu saudara, bertobat. Kemudian saudaraku, tapi adiknya waktu itu saudaraku belum bertobat, tetap jadi penjahat saudara. Nah suatu saat saudaraku, adiknya kena penjahat ini saudaraku, dikejar polisi dan tertembaklah dia. Saudara, kenalah kepalanya. Kalau kepala kena saudaraku kayak mendiang Yosua Barat, itu nggak ada harapan. Dan memang saudaraku waktu dioperasi kepalanya saudaraku, dokter saudaraku naik dan lepas tangan, dangkal tangan. Tapi saudaraku, saya ingat kali yang hamba Tuhan ini Cecep naik bawa naik pendek saudaraku. Di rumah sakit terus dia berteriak, Yesus. Di tengah-tengah kesunyian saudaraku, dia waktu agak menjelang malam dia berteriak saudaraku, tolong adikku Tuhan, belum selamat dia Tuhan, jangan ambil nyawanya Tuhan, sampai dia selamat dulu Tuhan. Tuhan tolong operasinya Tuhan. Dokter berkata udah payah ini, karena udah kena otaknya saudaraku. Namanya timah panas, saudara, kena kepala, otak saudaraku gak ada harapan lah. Kayak Yosua Barat mendiam saudara. Haleluya saudara. Dan ternyata saudaraku operasinya lancar dan berhasil. Dokternya pun heran saudaraku. Kami mengoperasi adikmu, tapi kami merasa heran. Ini tangan Tuhan. Katakan tangan Tuhan. Ketika kita berseru saudaraku dalam kesaksian kita, Tuhan akan turun tangan. Demikian juga orang tua saya saudaraku, waktu dia penyakit hernia, saudara, khusus turun saudaraku, ya, kemudian saya di metodis rumah sakit, lalu saya berteriak, kalau di taman itu saya berteriak, Tuhan tolong Tuhan, sampai dia selamat dulu Tuhan, dalam nama Yesus. Lalu dokter berkata, saya lupa nama orang Padang, saudara berkata, dokter Ismet berkata, ini hebat bapakmu ini. Kenapa dok? Lihatlah, waktu operasi pun dia masih bisa senyum. Memang dia bis lokal saudaraku, dia bisa melihat saudaraku, kuat dia ini. Karena Tuhan Yesus dok, ya katanya, dia orang Padang saudaraku. Saudara, seruan kita tidak pernah sia-sia. Amin. Berserulah padaku, aku akan menjawab engkau. Bukan hanya Tuhan dengar, Tuhan jawab. Siapa kita yang gak suka? Ya, doa kita dijawab Tuhan. Semua kita suka saudara. Amin.
Amin saudara. Nah, kita lihat contoh saudara Bartimeus, bagaimana dia saudara yang pertama kali setelah dengar berita tentang Yesus, dia punya iman, dia berseru saudara, puji Tuhan. Tapi bukan itu awalnya, dia mengalami mujizat. Apakah saudaraku? Akhirnya dia disembuhkan dari butanya. Kita baca Markus pasal yang ke-10, ya Markus 10 ayat 46. Kita baca secara bergantian. Wanita dulu, dari mulai judulnya 46, kemudian nanti laki-laki 47 sampai 52, nanti sama-sama kita baca. Yang wanita dulu dengan judulnya Yesus 1, 2, 3 ya. Sekali lagi kurang serentak, 1, 2, 3 ya. Iya. Lalu laki-laki, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Perempuan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Perempuan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Sama-sama. Lalu kata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah saudara, ini dapat sampaikan juga saudaraku ya berikut ini, tapi mau saya tekankan tentang berseru saudara. Sekali lagi berseru. Di ayat 47 ya. Coba baca Bang. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika didengarnya, berarti saudaraku sebelum dia berseru, dia mendengar. Makanya saudaraku, seringkali seruan kita tidak ada hasilnya. Kenapa saudaraku? Karena tidak mendengar. Firman berkata, iman timbul dari pendengaran. Kalau kita mau berseru saudaraku, tapi tanpa iman, karena tidak dengar firman, nggak percaya pada firman Tuhan, maka seruan kita itu bagian tong kosong, nyaring bunyinya. Asbun namanya, asal bunyi. Yang Tuhan mau, Roma 10:13, barang siapa yang menyerukan nama Tuhan akan diselamatkan, menyerukan nama Tuhan. Tidak ada unsur Tuhannya, ada pribadi Tuhannya, ada pribadi iman kepada Tuhan. Maka seruan kita dapat menyelamatkan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Tapi yang pertama dikatakan dengar. Saudara, Yesaya tadi berkata di ayat 1, tidak ada kekuatan Tuhan dicurahkan, nggak ada kuasa Tuhan dinyatakan pada seseorang tanpa dengar firman, tanpa percaya pada firman. Sebab iman timbul dari pendengaran. Yuk saudaraku, kita latih diri kita untuk tetap dengar firman, tetap percaya pada firman, maka seruan kita pasti akan ada hasilnya. Amin saudara. Haleluya. Ini bagus. Ayat 47 saudaraku, berseru karena iman, bagus. Alkitab berkata saudaraku berseru. Tapi kemudian apakah sudah langsung setelah seruan pertama ini Tuhan menyembuhkan dia? Belum, masih ada. 48. Baca Bang. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Jangan lagi berseru, terganggu Tuhan. Nah, saudara, banyak orang di sini, saudaraku, yang ada di berbondong-bondong itu, saudaraku, termasuk di sini murid-murid Tuhan Yesus. Makanya gak usah heran, saudaraku, kalau kadang-kadang mengejek kita justru orang-orang Kristen, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, ya, mengatakan oh kalian ada Babilon, kalian itu udah menyimpang kalian dan lain sebagainya. Gak usah heran saudara, karena banyak orang di sini, termasuk di sini murid-murid Tuhan, murid-murid Tuhan yang sudah percaya saja pun bisa dipakai setan untuk menyuruh kita diam.
Bukankah saudaraku orang-orang teologi banyak yang mengatakan dengan pengetahuan teologianya, nggak usah berseru, Tuhan kita nggak nengel. Mamaku agak nengel, tapi Tuhan nggak nengel. Amin saudaraku. Lalu ada yang mengatakan menjawab begini, bukan soal Tuhan nengel nggak nengel. Tahu nengel? Peka, bukan peka, peka. Kalau peka itu sensitif ya. Tuhan nggak nengel, nggak peka dia saudaraku. Dan itu bukan masalah kita berseru ini, bukan masalah Tuhan itu nggak dengar. Kalau memang saudaraku Tuhan mau dengar, sebenarnya saudara ya, dengan tanpa kita berdoa pun mengucapkan kata-kata, Tuhan sudah tahu. Tapi sekali lagi berseru ini saudaraku, ini tanda kesungguh-sungguhan. Amin. Dan terbuktilah saudaraku, seruannya pertama itu yang ditandai iman, disertai iman, itu sungguh-sungguh. Buktinya apa? Ketika banyak orang menyuruh dia, menegur dia supaya dia, apa katanya? Namun makin dilarang, ya saudaraku, makin lebih serius saudara. Maka ada saudaraku orang Amma berkata, makin dihambat, semakin merambat. Makin banyak tekan. Kalau Pak Tanjung dulu saya ingat kali dalam khotbahnya ilustrasinya, itu bagian mentega. Mentega kalau makin ditekan, gimana? Mentega kalau tekan gimana? Menyebar dan melebar dia. Makin ditekan, makin melebar. Almarhum mendiang Gus Dur pun tahu itu. Orang Kristen kalau makin ditekan, makin hebat mereka. Betullah kata tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh gereja setelah mengatakan darah martir merupakan benih yang paling unggul untuk pelebaran Injil. Darah martir. Tahukah saudara kapan mulai saudaraku akhirnya Saulus berubah menjadi Paulus? Diawali daripada darah martir. Siapa? Stefanus yang lempar dengan batu sampai mati, dan Alkitab berkata Saulus ada di situ dan dia setuju dengan kematian Stefanus. Dengan cara demikian, bahkan dia saudaraku memberikan keterlibatannya saudaraku, dia menjaga pakaian orang yang melempari Stefanus. Tapi darah martir itu dari bibit yang paling unggul untuk penginjilan. Makanya dari situlah saudaraku akhirnya Saulus berubah menjadi Paulus. Apalagi Stefanus saudaraku menyimpan kepahitan dia berkata, Bapak jangan tanggungkan kesalahan ini pada mereka, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Saudaraku, Yesus begitu di kayu salib berkata, Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Akhirnya di Roma lah saudaraku, karena tentang Roma yang paling banyak waktu itu yang menyalibkan Yesus saudaraku, akhirnya di Roma lah pertama kali menjadi Kristen. Artinya negara Roma saudaraku, kalau nama Kristen ya Antioquia, negara Roma lah paling banyak Kristen. Saudara, kenapa saudaraku? Tuhan berkata, Bapak ampunilah mereka. Dia berseru, Bapak ampunilah mereka. Saudara, minta pengampunan bagi orang yang menganiaya saudara. Amin. Minta pengampunan bagi orang yang menjolimi kita, yang memfitnah kita, yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita. Minta pengampunan. Ya, minta pengampunan tetangga saudara mungkin yang sangat tidak suka dengan saudara. Minta pengampunan. Saudara, jangan minta Tuhan turunkan apimu Tuhan. Memang saudara sekarang ini nyata-nyata saudara. Ya, kemarin saudara di Brazil, saya salah informasi saudaraku. Bukan baru selesai karnaval itu. Waktu kami bincang-bincang saudaraku di Samosir, karena kami ada seminar dan retreat saudaraku hamba Tuhan, para gembala saudaraku di Samosir 3 hari, dari mulai Senin, Selasa, Rabu, ya di Desa Sagala, Samosir saudaraku. Nah saudara, kami seri-seri Pak Said, sebenarnya bukan pasca selesai terjadinya itu, ya karnaval pemuja setan, pas lagi acaranya. Karena di jadwal saudaraku itu acaranya kalau salah sampai seminggu atau sebulan saya lupa, ya belum selesai acara itu, masih tengah-tengah acara itunya, masih berlangsung acara itu, bahkan masih nyambung oleh besoknya. Tapi Tuhan langsung turun tangan. Apa yang terjadi saudaraku? Musibah yang dahsyat. Dan kemarin ada kiriman saudaraku, ternyata mereka nggak puas saudaraku dengan itu, ya lalu mereka coba-coba saudaraku untuk membakar gereja ya. Apa itu? Hah? Iya, mendatangi orang-orang beribadah, itu para biker ya,
para biker yang suka motor-motor gede itu saudaraku, moge ya. Mereka datang saudaraku untuk mengganggu orang ibadah. Tiba-tiba saudaraku langsung turun api dari sorga. Turun api saudaraku, semua mereka terbakar, gosong saudaraku. Sekarang ini saudaraku memang udah saatnya saudaraku, Tuhan gak main lagi. Makanya ada satu kawan saya saudaraku, hamba Tuhan marga, dia orang Kupang saudaraku ya. Orang Kupang, dia berkata saudaraku ya, betapa berharganya anak-anak Tuhan, orang percaya di mata Tuhan. Dan terbukti memang saudaraku, waktu Saulus saudaraku yang menerima surat kuasa membunuh orang-orang Kristen, lalu Tuhan saudaraku menegur dia, ada satu cahaya menimpa dia, menerpa dia sampai dia jatuh dari kudanya, dan Tuhan berkata, Saul, Saul, why do you persecute me? Kenapa engkau menganiaya aku? Siapa kan yang dianiaya Saul? Tuhan Yesus atau orang percaya? Orang percaya. Tapi Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang percaya yang dianiaya Saul. Kenapa menganiaya aku? Apa jawab Saul? Siapa engkau Tuhan? Siapa yang kau aniaya? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya itu. Saudaraku, makanya kita nggak perlu saudaraku melawan, kita nggak perlu membalas. Tuhan kita, Tuhan api yang menghanguskan. Hanya dari pihak kita saudaraku, kita minta pengampunan. Kalau putus bahas begitu ya udah nggak apa-apa, itu urusan Tuhan. Tapi bagi kita jangan sakit hati, ya mohon pengampunan bagi mereka. Dan saya percaya saudaraku, ketika kita mohon pengampunan bagi orang-orang yang mengecewakan kita, menjolimi kita, menyakiti kita, disitulah pintu keselamatan bagi mereka. Kalau mereka langsung mati, api turun langit saudaraku, gosong langsung saudaraku, nggak ada kesempatan bertobat lagi saudaraku. Ya, tapi kalau kita minta Tuhan ampuni mereka Tuhan, selamatkan mereka Tuhan, dan saya percaya saudaraku ada kesempatan pintu anugerah jadi bagi mereka saudara. Haleluya saudara. Stefan berseru, jangan tanggungkan dosa daripada mereka Tuhan. Dan akhirnya Saulus pun seruan kita saudaraku, dalam kesesatan kita, dalam masalah kita alami, sangatlah saudaraku diperhitungkan Tuhan. Seruan pertama belum ada hasilnya. Seruan kedua, karena ada oposisi, ada tantangan, ada saudaraku orang menyuruh dia, menegur dia, supaya diam, jangan berseru. Disitulah saudaraku, semakin keras dia berseru, tandanya saudaraku dia tidak main-main. Amin. Jangan sampai kita saudaraku, karena kita sudah berseru, belum juga dijawab Tuhan, kita langsung mundur. Jangan. Tetap saudaraku, karena Tuhan itu setia. Makanya kita pun harus berseru dalam kesetiaan. Waktunya Tuhan menolong kita, memang kita nggak tahu. Karena Tuhan sudah berkata, Tuhan akan buat semua indah pada waktunya. Tapi kapankah Tuhan? Kapankah Tuhan? Saudara, itu hak prerogatif Tuhan. Bagian kita tetap aja kerjakan apa kata Tuhan. Berseru dan berseru saudara. Jangan jadi terjadi mundur kita, lemah kita. Kenapa? Seruan kita yang berkali-kali belum Tuhan jawab. Ingat Simon Petrus saudara. Ketika mereka dalam perahu saudaraku, ada angin ribut. Lalu datanglah satu pribadi saudaraku, jalan di atas air. Yesus saudaraku mendekati mereka. Ya, apa kata Simon Petrus? Kalau benar engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan ke arahmu di atas air ini. Apa kata Yesus? Mari. Sekali lagi, Tuhan suka siapapun kita mengalami kuasa Tuhan. Tuhan gak berkata, Simon kau siapa rupanya kau? Sekali kau mau mengalami kuasaku, nggak bisa, kau nggak layak. Enggak, Tuhan nggak begitu. Dia sangat suka saudaraku kita mengalami kuasa Tuhan. Amin. Lalu dia percaya, dia angkat kakinya saudaraku, dia jatuhkan ke atas air saudaraku. Saudaraku, hukum Archimedes berkata, jika berat jenis satu benda yang di atas satu berat jenis air pasti tenggelam. Saudara, saya percaya berat jenis manusia kayak Simon pasti lebih tinggi daripada air. Seharusnya tenggelam, tapi hukum alam Archimedes tidak berlaku. Kenapa? Kuasa Tuhan. Akan terjadi saudaraku pada hari penjahat ini, hari sukar ini, hukum alam pun bisa nggak kena sama kita. Maka firman berkata saudaraku, 1000 rebah sebelah kirimu, 10.000 sebelah kananmu, engkau hanya berdiri dan menyaksikannya. Amin. Saudara, ini kita bukan merendahkan mereka, tapi kembali Tuhan pasti akan membuat perbedaan.
Haleluya. Orang bisa kena darah tinggi sekian-sekian teraku, ya, sekian persekian teraku, langsung tewas, stroke. Tapi Tuhan bedakan, saudara. Saya sampai 329/129 arti teraku, stroke pun tidak, saudara. Haleluya. Semalam ada kawan pendeta teraku memposting di grup kami, tolong doakan istri saya yang kena stroke ringan, lagi namanya rumah sakit Mitra Sejati. Ya, saudara, saya katakan, jaga hati, jaga pikiran, dan jaga pola makan. Karena Ibu Gembala berkata, iya Pi, waktu kami pertemuan kebangkitan kemarin, congok kali dia, rapuh sekali dia. Saudaraku, jaga pola makan kita. Amin. Kurang aminnya. Jaga pikiran, amin. Jaga hati, amin. Kadang-kadang tahu. Jaga pola makan, agak diam, saudara. Pikiran, makanan itu bisa menimbulkan penyakit. Jangan suka marah, jangan sakit hati, jangan simpan kepahitan. Enak hidup ini, saudara. Tidur pun beres, asal peak. Kawan-kawan saya sekamar 4 orang kami, mereka heran, saudaraku. Pas straight lama-lama tidur, tapi bangun jam 4. Biasanya orang lama tidur akan lama. Ini Pak Sirait, kami udah tidur, masih juga belum tidur. Tapi bangunnya lebih cepat dari kami. Luar biasa, saudara. Haleluya. Sehat. Amin. Amin, saudara. Sehat kita semua. Haleluya. Maka di warta ini sekarang saya tulis, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, yang berikutnya, ya, semakin keras ia berseru, makin ada oposisi, makin ada tantangan. Jangan makin melek kita, jangan makin loyo kita, makin serius kita. Disitulah berkatnya. Kalau ada menyuruh kau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Disitulah berkatnya. Kalau ada minta bajumu, berikan juga jubahmu. Di situ berkatnya. Artinya apa, saudaraku? Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Ya, jangan berhenti karena sudah capek. Berhentilah karena sudah nyampe. Belum nyampe jangan berhenti. Udah sampai baru berhenti. Amin. Jangan pernah menyerah. Semangat. Haleluya, saudara. Mau bulan muda, bulan tua, semangat. Mau banyak berkah, sedikit berkah, semangat. Itulah kesehatan kita, kesembuhan kita bagi yang sakit. Semangat hidup, saudara. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, ya. Mari kita baca lagi, saudara. Ya, semakin keras dia berseru, dan ini tandanya dia sungguh-sungguh, dia setia. 49. Maka 10 tadi. Lalu Yesus berhenti. Nah, ternyata Yesus berhenti pada waktu seruan kedua yang ditandai dengan kesetiaan. Kadang-kala, saudaraku, Tuhan belum buat apa-apa karena Tuhan masih melihat sampai kita setia. Haleluya. Sampai kita setia. Tuhan belum bisa bikin apa-apa. Ya, dia masih menunggu kesetiaan kita. Ini setia banyak, saudaraku. Luas ini. Setia berdoa, setia baca firman, setia melayani, setia ibadah, setia berkorban, setia mengampuni, ya, setia praktikkan buah Roh Kudus, saudaraku. Pokoknya, saudaraku, yang namanya setia ini luas kan? Luas sekali, saudaraku, ya. Tapi kita masing-masing, saudaraku, yang Tuhan mau setia, tetap percaya kepada Yesus. Jangan pernah mundur. Apapun tantangan, apapun masalah, jangan pernah mundur. Ya, Paulus berkata, siapakah yang dapat misalkan angkat Kristus? Tidak bisa. Mau apapun, saudaraku. Haleluya. Roma pasal ke-8, yang ke-8 ayat 35. Mau apapun, saudara, kesesakan, ketelanjangan, kelaparan, jangan pernah ada bisa misalkan angkat Kristus, ya. 35. Baca, Bang. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? penindasan atau kesesakan, Iya. penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, Bahkan pedang sekalipun. Haleluya. Di YouTube itu banyak kali sekarang berlaku yang sangat merendahkan Alkitab. Merendahkan, katanya Alkitab itu sudah dipalsukan, Alkitab itu sudah
batal, ya, batal menurut hukum katanya saudara dan sebagainya. Saudara, ini yang bilang ini saudara, orang bukan Kristen. Sibuk kali saudara mencampuri kitab suci orang lain. Saudara, kita nggak perlu mencampuri kitab suci orang lain. Pelajari aja kitab suci kita. Amin. Dalaminya aja, hidupi aja kitab suci kita. Kok kita sibuk kali mengurusi kitab suci orang lain? Sampai saya katakan, begitulah kalian mengklaim kitab suci kami, Alkitab kami sudah dipalsukan, sudah batal demi hukum dan sebagainya, ya. Tapi saya pribadi, saya sangat bersyukur karena kitab suci inilah yang mengajari kami tidak boleh bercerai. Kemudian, ya, yang kalian katakan sudah dipalsukan, sudah batal demi hukum, ya. Tapi Alkitab berkata, doakanlah, kasihlah orang yang menganiaya kamu. Saya buat di bawah setelah, karena pernah saya tulis begitu banyak ayat firman Tuhan, sebenarnya hilang, bisa dihapus mereka. Tolong jangan dihapus jawaban ini. Dan waktu saya nggak sembarangan menjawab saudaraku, saya baca dulu komen-komen yang lain. Hampir semua dan tidak saya temukan satu komen pun yang membela, yang mendukung Alkitab ini, saudara. Semua dari seberang. Tapi saya tulis saudaraku, tolong jangan dihapus komen saya. Maksud saya supaya jangan, karena banyak juga orang hanya dengar-dengar tapi nggak mengerti. Lalu dengan penjelasan, berarti yang saya jelaskan saudaraku sangat mempengaruhi. Saya pernah dihapus, saudara. Ya, dihapus mereka, saudaraku. Ya, di channel yang sama mereka hapus, saudara. Untuk kedua kali saya katakan, tolong jangan dihapus ini. Ya, saudara, kita percaya, saudaraku, Injil inilah kekuatan Allah. Amin. Haleluya, saudara. Walaupun nampaknya, kelihatannya, sepertinya ada bertentangan kitab ini, tapi itu yang jelas tidak bertentangan. Mungkin bahasa-bahasanya yang kurang kita mengerti. Ada bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Batak, Simalungun, Nias dan sebagainya, saudara. Tapi pada hakikatnya tidak pernah bertentangan, karena firman ini diilhami oleh Roh yang sama dan satu, Roh Kudus. Amin. Hamba Tuhan itu tidak mungkin salah menafsirkan firman Tuhan kalau betul-betul diilhami Roh Kudus. Haleluya, saudara. Bukan karena ambisi, kepentingan, karena Roh Kudus yang mengilhami. Tidak mungkin salah, tidak mungkin berbeda. Penafsiran SC. Kenapa, saudara? Roh yang sama dan satu, Roh Kudus yang menafsirkannya. Tapi seringkali, saudara, mereka berkata, saya sedih juga, saudara. Ya, banyak terikut, tapi saya juga dihiburkan. Setelah selesai tonton itu, saudaraku, itu ada video sekarang, short video, namanya short video, saudaraku, yang pendek-pendek aja. Saya udah tarik ke atas, saudaraku, oh ada kesaksian seorang, ya, yang tadinya Kristen jadi mualaf kembali pada Kristen. Kenapa, saudaraku? Karena dengar satu ayat Injil. Lucu juga ya, saudara. Dari Kristen tinggalkan Yesus, kemudian kembali pada Yesus dari Kristen karena dengar satu ayat Injil. Apakah waktu dia Kristen dengar Injil? Heran juga saya, saudaraku. Tapi saya bersyukur sampai ada 3 itu, saudara, saya dengarkan, saudaraku. Puji Tuhan. Saya percaya, saudaraku, ini zaman akhir zaman, di mana tiap lutut akan bertelut, tiap lidah akan mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Jangan mundur, saudara. Mereka suka kali, saudaraku, mencari ayat kesalahan, saudaraku, ya, yang menyatakan ya Yesus bukan Tuhan. Saya pernah katakan, saudaraku, salah satu yang paling utama, saudaraku, ya, ciri-ciri antikris, ya, saudaraku, meniadakan ketuhanan Yesus, meniadakan keilahian Yesus. Kalau mereka mengakui sebagai nabi, banyak mereka ngaku Yesus nabi. Bahkan ada tuh Margana Maban, saya lupa namanya, saudaraku, dari Kristen, saudaraku. Kalau menurut dia pendeta, dia, saudara, dari Kristen, debat antara pendeta Joshua Tehu dengan dia, saudara. Saudara, dia terangkan, tidak dia nerangkan, saudaraku. Hafal dia Matius, Markus, Lukas, hafal semua, saudaraku. Ya. Dan dikatakan satu ayat, saudaraku, ya, Yesus yang diutus oleh Allah. Berarti kalau namanya diutus, berarti dia bukan Allah, dia bukan Tuhan, dia messenger, dia nabi, kurios, bukan theos.
Inilah saudaraku yang paling dipakai seorang hamba Tuhan saudaraku. Makanya sempat saudaraku dari agama saudara berkata, wah hamba Tuhan ini sudah mendapat hidayah. Ya, persis seperti kami yakini. Yesus bukan hanya sebagai nabi utusan, kurios, dia theos, dia Tuhan, dia Allah. Amin. Dan mereka mencoba cari-cari ayat firman Tuhan dari Alkitab yang mengatakan Yesus tidak pernah mengaku dia Tuhan. Saudara, karena dia Tuhan pada mulanya, dia gak perlu mencari pengakuan orang. Karena saya lahir sebagai marga Sirait, gak perlu saya minta sama saudara katakanlah aku marga Sirait, gak perlu. Memang aku lahir sebagai marga Sirait. Amin. Gak perlu pengakuan orang lain supaya aku sah marga Sirait. Yesus memang dari awalnya pun dia adalah Tuhan. Nggak perlu dia minta pengakuan siapapun. Ya kumpulkan banyak suara. Ini bukan caleg, bukan pilkada saudaraku. Banyak suara menang. Nggak ada satu orang pun mengakui dia Tuhan. Dia tetap Tuhan. Bangga kita punya Yesus. Haleluya saudara. Bangga kita punya Yesus. Jangan mundur saudaraku. Apapun tantangan, setia. Haleluya. Karena Tuhan berkata, aku tidak melihat awal pertengahan, Tuhan lihat ada akhirnya. Kesetiaan kita lah saudaraku yang bisa menurunkan kuasa Tuhan. Akhirnya kita mengalami jawaban doa kita. Kita baca Lukas 18. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ini bicara tentang saudaraku iman, doa itu berseru tidak bisa dipisahkan daripada iman. Dan iman itu akhirnya saudaraku diakhiri dengan, ditutup dengan kesetiaan. Coba ayat 1 dulu, ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Perumpamaan untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak, maksudnya tidak jemu-jemu, tidak berhenti. Doa itu bukan seperti makan cabai. Kalau kita makan cabai langsung terasa, nah gitu dia. Tapi doa nggak begitu. Amin saudara. Tadi saya baru kali di pagi ini saya makan nasi goreng. Saya di atas nasi goreng saudaraku, ya, aku makan. Gantilah. Tadi telurnya pakai kuning, ganti dengan tak pakai kuning. Tak usah. Saya punya nggak tahu saudara. Ada telur tas itu saya makan saudara. Temakanku cabai satu. Saya kok udah makan cabai saudaraku langsung cinggungan gitu. Ya, apalagi cabai Sirait, cabai rawit, paling pedas saudara. Jadi ibu gembala kalau pesan beli cabai ke pajak saudaraku, selalu dia bilang cabai gunung. Ya, rupanya ada cabai gunung yang pedas, ada cabai gunung. Ya, saya mungkin ngerti lah saudaraku. Kok cabai gunung ya gunung itu, gunung semua gunung. Oke, yang makan kan aku anti pedas. Beli tomat buah. Selama ini aku pikir yang ada daunnya di atas itu tomat buah. Ternyata enggak. Ada kuliah tomat yang ada, karena ibu gembala lebih suka tomat buah karena manis gitu kan. Saya lihat, ada daunnya. Kayak apa namanya itu? Atasnya itu. Itu ya. Ini tomat buah kan kok? Enggak, tomat biasa tapi manis juga. Tapi ada apanya daun-daunnya? Oh enggak semua berdaun tomat buah kata saudara. Yang penting bulat toh. Kalau dia bulat itu tomat buah. Kalau dia lonjong tomat buah. Oh gitu. Iya, dapat ilmu lagi saya saudaraku. Selama saya pikir sama aja, yang merah tomat, yang panjang-panjang merah itu cabai. Ternyata tidak sama. Kaya kali saudaraku, ya agriculture kita ini saudara. Kaya kali saudaraku ya ramuan-ramuan minum makan kita saudara. Bapak-bapak pun harus rajin belanja. Haleluya. Ya, bawang merah. Ini dari mana? Oh ini mahal toh. Kenapa mahal? Ini dari Jawa. Dari mahal bawang merah dari Jawa rupanya saudaraku. Apa kena naik pesawat? Bukan toh. Memang kualitas lebih bagus bawang merah Jawa. Oh gitu. Iya. Itu mana? Bawang Jawa atau bawang ini? Bawang Jawa aja lah. Pokoknya biar enak semakan lezat gitu saudara. Banyaklah saudaraku. Haleluya. Haleluya saudara. Belajar kita makin banyak pengetahuannya, makin banyak belajar bawang merah kah, bawang putih kah saudaraku. Yang puji Tuhan. Kita baca saudaraku ya. Maka tadi Lukas 18 ayat 1, kemudian ayat 8-nya. Tadi mengenai dua tak jemu, jangan pernah mundur walaupun menjawab Tuhan tetap setia. Ayat 8. Ini dia saudaraku yang menunjukkan kesetiaan. Iya. Aku berkata kepadamu,
Ia akan segera membenarkan mereka. Membenarkan mereka. Yang bisa membenarkan kita karena iman. Iman kitalah jaminan kita dibenarkan seperti Abraham. Allah membenarkan dia karena imannya. Karena imanlah kita dibenarkan. Makanya tabernakel itu iman dibenarkan. Amin. Pengharapan disucikan. Kasih disempurnakan. Iman, pengharapan, dan kasih dibenarkan, disucikan, disempurnakan. Apalagi? Terpanggil, dipilih, setia. Kesetiaan ada hubungan dengan kasih, ada hubungan dengan makanya ada istilah iman dasar orang percaya, iman timbul dari pendengaran, tapi ada juga iman yang sempurna. Amin. Iman yang sempurna itu yang bicara tentang kasih. Karena iman ini saudaraku ada juga iman dangkal. Karena dangkalnya sampai tenggelam, akhirnya kandas. Tapi kalau imannya meningkat terus sampai sempurna iman itu dia kasih. Katakan iman sempurna yang disebut dengan kasih. Ayat 8 berkata, aku berkata padamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi enggak stop saudaraku. Iman itu membenarkan kita, tapi Tuhan berkata akan tetapi jika anak manusia datang, siapa itu? Tuhan Yesus. Amin. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kan tadi ayat 8 ada berkata kita dibenarkan oleh karena iman. Kok ada iman lagi? Itu maksudnya iman yang sempurna, iman yang kekal, iman yang tak tergoncangkan, iman tidak akan pernah kandas, tenggelam pun tidak boleh kandas. Katakan amin saudara. Begitu juga dengan berseru. Berseru kan bagus, iya, tapi gak cukup berseru, tapi berseru dalam Saudara, saya percaya dengan iman yang sempurna, iman yang disempurnakan saudaraku, kita bisa tetap berseru dalam kesetiaan. Ada tantangan, iya pasti saudaraku. Namanya kita ikut Tuhan saudaraku, jangankan kita, Yesus saja pun diejek, dibully, ya difitnah, apalagi dihujati saudaraku. Bahkan paling klimaks saudaraku, dia dibunuh secara sadis, dibunuh secara menggenaskan, dan yang membunuh dia, yang menyalibkan dia, tak ada yang menyesal. Kemarin viral saudaraku, seorang anak pengurus Banser NU, ya, David saudaraku dianiaya sama seorang anak di pajak, ya, yang episode 3 saudaraku. Waktu ada olah TKP, ya, rekonstruksi saudaraku, saya tonton saudaraku. Yang dua ini saudaraku, si Mario dan siapa ini, Sena bersama, nangis mereka, menyesal mereka saudara. Masih syukur mereka menyesal. Saya kasih komentar saudaraku, pintu pertobatan akan terbuka bagi mereka menyesal. Jangan sombong, ya, di atas langit masih ada langit. Tapi ketika dia menangis saudaraku, dia menyesal saudaraku, dua-dua mereka, si Sena dengan si Maria itu saudaraku, saya senang. Masih menyesal mereka. Walaupun saudaraku si Davidnya makin sehatnya sekarang, ya, nggak mati saudaraku, belum mati, nggak mati. Yesus mati saudara, dipermalukan saudaraku, dan orang-orang menjadikan nggak menyesal. Mereka berpesta ria saudaraku, dan mati Yesus, mereka sukacita, mereka pesta ria, mereka rayakan selebrasi mereka saudaraku. Tapi kalau ini saudaraku berlaku penganiayaan saudaraku, mereka nangis waktu restitusi saudaraku, nangis mereka saudara. Ya, saya senang juga saudaraku, mereka menyesal. Pertobatan diawali dari penyesalan. Amin. Amin saudaraku. Tapi kalau waktu Yesus disalibkan, dianiaya, disiksa saudaraku, saudara, tak ada satu tentara Roma pun yang menangis menyesal. Hanya murid-murid Tuhanlah, ibunya Maria, yang lain menang. Tapi orang Roma nggak ada satu pun yang menangis menyesali saudara. Saudara, penyesalan itulah awal daripada kita bisa bertobat. Ingat saudaraku, Brigadir Eliezer, ya, Barada Icak saudaraku, dengan dia menyesal, minta ampun, berlutut di kaki mama bapaknya Joshua mendiang saudaraku, mau berlutut saudaraku, saudara, terjadilah pembelaan Tuhan. Amin. Ketika kita menyesali perbuatan kita, berlutut kaki Tuhan saudaraku, di kaki manusia saja pun kita menyesal berlutut, ada pembelaan Tuhan. Tuhan perhitungkan, apalagi kalau di kaki Tuhan. Ada satu video, sudah tampilkan?
Ini terakhir saudaraku, ini video bagaimana Tuhan benci dengan dosa. Tuhan benci dengan dosa. Kenapa? Dosa selalu mengakibatkan penderitaan. Dari zaman Adam dan Hawa dulu, mereka menderita sampai masa seorang perempuan waktu melahirkan ada penderitaan. Itu semua apa? Akibat dosa. Ya, kalau videonya saudaraku ditampilkan. Saya ada kirim tadi malam di anugerah ministry kita, mudah-mudi Jemaat Binjai juga. Ini luar biasa. Saya hanya tonton berapa menit aja saudaraku. Puji Tuhan. Itu Deborah. Ini kuda. Tuhan membenci penderitaan. Suara-suaranya. Bisa suaranya kan? Enggak. Oke, nanti saya ceritakan ya. Childbirth itu kelahiran, melahirkan. Dosa mengakibatkan penderitaan. Apapun dosa kita pasti akan menderita. Makanya Allah membenci dosa, karena dosa itu membuat kita menderita. Oke, cukup. Kurang kuat suaranya ya. Jadi intinya saudaraku, kenapa Tuhan Allah membenci dosa? Karena dosa itu mengakibatkan cause pain, mengakibatkan penderitaan. Tuhan Yesus sayang sama kita. Amin. Karena Tuhan tahu dosa itulah penyebab penderitaan. Sementara Tuhan gak suka kita yang menderita, akhirnya dia benci dengan dosa. Dan kita pun harus begitu, benci kepada dosa. Amin. Percayakah saudara, dosalah yang mengakibatkan penderitaan dunia ini. Sampai mulai daripada ibu-ibu melahirkan, menderita kesakitan saudara. Dari zaman Adam dan Hawa terakhir Taman Eden, mereka mengalami penderitaan. Ada kutuk datang kepada Adam dan Hawa. Bagi laki-laki berusaha payah kau, berkeringat perlu kau nanti mencari nafkahmu. Nah saudara, kemudian bagi perempuan ketika mereka masuk menderita, sangat menderita. Penderitaan itu timbul karena dosa. Dan Tuhan gak suka kita menderita. Amin. Makanya dia benci dosa. Haleluya saudara. Saya katakan Tuhan benci dosa. Dia tetap mengasihi orang berdosa. Meskipun kita masih berdosa, masih berbuat dosa, Tuhan sayang sama kita saudaraku. Yang dia benci dosanya, karena dia tahu persis dari mulai awal saudaraku, dosa inilah penyebab penderitaan manusia. Tuhan benci dosa karena Tuhan sayang sama kita. Oleh karena itu kita juga harus berlaku seperti Yesus, benci juga dosa. Maka hidup kita akan damai, sejahtera, sukacita, sehat selalu. Amin saudara. Kita bangkit berdiri, puji Tuhan. Saya harus kebinjil lagi saudara. Saya bersyukur Tuhan kasih kekuatan, masih bisa buat sidang motor saudara kebinjil. Haleluya. Kita akan puji yang terakhir. Berseru.